Shalom saudara, senang kembali bersama dengan saudara, bertemu lewat channel YouTube kami JKI The Way. Dan masih saya akan coba mengekspos seri-seri terakhir dari doa Bapa kami ini. Bagaimana kita bisa memaknai doa Bapa kami, bagaimana kita bisa menemukan rahasia-rahasia terdalam dalam doa Bapa kami. Dan pada seri ini kita sudah sampai seri yang ke-18 saudara. Dari seri ke-18 ini kita coba mengeksposisi ayat firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 6, ayat yang ke-13 kalimat yang pertamanya saudara. Matius pasal 6 ayat 13 kalimat pertamanya, silakan tolong dibaca. Matius pasal 6 ayat yang ke-13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, saudara. Ini yang coba kita bahas dalam seri kali ini, yakni kalimat yang diajarkan Tuhan Yesus. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Sebenarnya apa yang dikatakan Tuhan tentang pencobaan ini? Ketika Tuhan berkata, ketika Tuhan mengajarkan kepada kita, berdoalah kepada Bapa di surga demikian, Bapa, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Apa sebenarnya arti dari pencobaan ini, saudara? Nah, kalau kita memperhatikan dengan sungguh, saudara, ya, dari ayat-ayat yang barusan kita baca ini, clear, jelas bahwa pencobaan itu bisa kita dapatkan, saudara. Ya. Pencobaan itu apa? Nah, coba kita beberapa menit ini kita coba dalami, kita coba sedikit menganalisa teksnya, saudara. Nah, kata pencobaan di dalam Matius 6 ayat 13 ini menggunakan kata Yunani perasmon, saudara. Perasmon. Nah, oleh LAI, ya saudara ya, semua kata perasmon, kata Yunani perasmon yang ditemukan di Perjanjian Baru, diterjemahkan menjadi kata bahasa Indonesia pencobaan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sedikit menganalisa teks ya, kalau kau buka dari Matius sampai dengan Wahyu, ini Perjanjian Baru tulisan aslinya ditemukan dalam bahasa Yunani. Nah, kata perasmon itu di Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu oleh LAI diterjemahkan konsisten dengan kata pencobaan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini agak mirip dengan terjemahan King James Version dalam terjemahan Inggris King James, saudara. Nah, kata perasmon oleh King James itu semuanya diterjemahkan menjadi kata Inggris temptation atau tempted, saudara. Ya, oleh King James Version. Tapi kalau Bapak Ibu sedikit mendalami terjemahan Inggris, kita tahu bahwa terjemahan Inggris bukan cuma milik King James Version. Di beberapa gereja bahkan King James Version itu tidak dipakai lagi, saudara. Ya. Nah, ada Alkitab terjemahan Inggris lain yakni NIV, New International Version, NIV. Ini Alkitab yang sangat mudah juga ditemukan di toko buku Kristen di Indonesia. Karena terjemahan NIV lebih mudah dipahami bahasa Inggrisnya, struktur katanya, sintaknya dibandingkan King James yang terlalu baku atau kuno itu, saudara. Ya, kalau kita memperhatikan terjemahan NIV ini, kata perasmon ternyata diterjemahkan menjadi kata Inggris yang saya bisa temukan ada 3, saudara. Ya, coba kita buka terlebih dahulu Kisah Rasul pasal yang ke-20. Coba kita buka, Bapak Ibu. Kisah Rasul pasal yang ke-20. Kita baca coba ayat yang ke-19-nya. Kisah 20 ayat yang ke-19. Silahkan dibaca. Kisah 20 ayat yang ke-19.
Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Di ayat 19 ada terjemahan pencobaan, saudara. Ya. Ini juga menggunakan kata Yunani perasmon. Tapi kalau Bapak Ibu mempunyai terjemahan NIV, terjemahan Inggris NIV, kata perasmon di sini diterjemahkan menjadi kata Inggris tested, tes atau ujian, saudara, dalam bahasa Indonesia. Jadi kisah 20:19 ini oleh NIV, perasmon di situ bukan diterjemahkan seperti King James, the temptation, tapi diterjemahkan oleh NIV menjadi tested atau ujian itu, saudara. Ya. Nah, coba kita lihat terjemahan kedua dari perasmon oleh NIV ini. Ya, berbeda dengan tes tadi. Coba kita lihat sekarang Injil Lukas pasal yang ke-22. Injil Lukas pasal yang ke-22. Kita lihat ayat yang ke-28. Lukas 22 ayat yang ke-28. Silakan dibaca. Lukas 22 ayat yang ke-28. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Di ayat ini dalam terjemahan Indonesianya, Tuhan Yesus berkata, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Pencobaan di sini juga menggunakan atau berasal dari kata asli Yunani perasmon. Ya, diterjemahkan kembali oleh LAI, semua kata perasmon diterjemahkan ke kata Indonesia pencobaan. Kalau terjemahannya King James semuanya itu temptation, tempted. Tapi oleh NIV, saudara, di ayat 28 Lukas 22 ini diterjemahkan menjadi kata Inggris trial. Ya. Trial itu percobaan atau cobaan dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi kita sudah temukan sampai sekarang ini oleh oleh NIV, perasmon itu bisa menjadi kata Inggris tes, ujian, atau trial, percobaan atau cobaan, saudara. Yang berikutnya, ada yang ketiga, saudara, oleh NIV. Coba kita lihat Matius pasal yang keempat. Matius pasal 4 ayat yang pertama. Matius 4 ayat yang pertama. Silakan. Matius pasal 4 ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dicobai di sini juga berasal dari kata Yunani perasmon tadi, saudara. Dan oleh NIV, perasmon ini bukan diterjemahkan menjadi tes atau ujian, bukan diterjemahkan menjadi trial atau cobaan, tapi oleh NIV diterjemahkan menjadi benar-benar temptation atau godaan itu, tempted. Nah, dari sini, saudara, saya ingin mengatakan kepada saudara, berdasarkan terjemahan NIV dari kata Yunani temptation, dari kata Yunani perasmon menjadi kata Inggris, bisa diterjemahkan 3 kata Inggris oleh NIV, yakni tested, tes atau ujian. Yang kedua trial, percobaan atau cobaan. Dan yang ketiga temptation, tempted, godaan, saudara. Penggodaan. Nah, yang kita mau pelajari dalam konteks doa Bapa kami, kembali ke Matius pasal 6 ayat 13 tadi. Jangan bawa kami ke dalam perasmon. Nah, perasmonnya itu yang mana? Menurut doa Bapa kami ini. Ketika Tuhan mengajak kita untuk berdoa, Bapa, jangan bawa kami ke dalam perasmon. Perasmonnya itu yang tes, ujian, yang trial, cobaan, atau yang temptation, godaan itu. Mari sama-sama kita perhatikan sungguh. Kembali lihat Matius 6 ayat 13. Bapak Ibu, kita baca sekali lagi Matius 6 ayat 13. Silakan. Matius 6 ayat yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, kalimat ini harus dibaca utuh. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat.
Dari Matius 6 ayat 13 ini, kalau kita mau mendalami tentang perasmon yang mana, maka dihubungkanlah perasmon itu dengan yang jahat dalam terjemahan Indonesia, atau bahasa aslinya tu poneru. Ini bisa secara harafiah yang jahat atau si jahat. Jadi jelas dalam Matius 6 ayat 13 ketika Tuhan Yesus mengajar kita berdoa. Ayo kalau kita doa sama Bapa di surga, berdoalah, Bapa, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Itu artinya Tuhan ingin mengajak kita untuk berdoa kepada Bapa agar Bapa jangan bawa kita ke dalam perasmon yang dari si jahat itu. Perasmon dari yang si jahat itu apakah bentuknya ujian, apakah bentuknya cobaan, atau bentuknya godaan. Itu yang mau kita dalami, saudara. Ya. Nah, mari sama-sama coba kita expose. Apa bentuk perasmon? Apa penjelasan perasmon kalau itu diterjemahkan oleh NIV dengan tested itu? Saya selalu mengingat peristiwa tentang Abraham ini. Ketika Abraham dicobai, ya, pencobaan yang dialami Abraham ini adalah bentuknya tes, saudara. Ujian. Coba kita buka. Ya, Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22 ayat yang pertama. Ya, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-15 sampai 18. Kita baca dulu Kejadian 22 ayat yang pertama. Silakan. Kejadian 22 ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Allah mencoba Abraham. Itu terjemahan LAI, saudara. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, pencobaan apa yang diberikan Allah kepada Abraham? Coba kita lihat ayat 15 sampai ayat 18-nya. Silakan dibaca. Ayat 15 sampai 18. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Nah, perhatikan baik-baik, saudara. Ya, ini peristiwa di mana Abraham mengalami ujian dari Tuhan. Yakni Abraham sudah dijanjikan anak perjanjian oleh Tuhan, yakni Ishak. Tapi ternyata Tuhan menguji imannya Abraham dengan meminta Ishak agar dikorbankan bagi dia. Ya, bayangkan saudara, ya, anak perjanjian yang dilahirkan di masa suntuknya Abraham dan Sarai ini, kemudian sudah lahir, sudah terpelihara beberapa tahun, diminta lagi sama Tuhan. Nah, saudara, inilah yang disebut dengan ujian atau tested itu, saudara. Ya. Jadi kalau ditanya perasmon dalam bentuk tes itu seperti apa? Ya, saya selalu ingat peristiwa Abraham ini. Allah mencobai Abraham, tapi bukan mencobai yang yang akan saya jelaskan dalam poin-poin berikutnya, tapi pencobaannya dalam bentuk ujian. Ketika Abraham menyelesaikan semua ujiannya, benar-benar dia mau berikan sungguh, mau korbankan sungguh Ishak kepada Tuhan, ya, maka Abraham naik kelas. Bukankah setiap kita mengalami tes, mengikuti ujian, kalau ujiannya itu berhasil, kita akan leaping higher, naik tingkat, naik kelas. Nah, saudara, perasmon yang seperti ini, itu perasmon yang dari Tuhan. Jadi, kalau dihubungkan dengan Matius 6 ayat 13 tadi, Bapa, jangan bawa kami masuk ke dalam pencobaan, tentu tidak cocok. Sebab saudara dan saya harus justru masuk dalam perasmon yang dari Tuhan, yakni bentuknya tes tadi, ujian tadi, seperti Abraham.
supaya saudara bisa naik kelas. Supaya saudara bisa dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Nah, perasmon dalam bentuk tes atau ujian ini bukan yang dimaksud Tuhan dalam Matius 6 ayat 13 ketika dia mengajar kita berdoa Bapa kami itu. Ya. Kemudian kita dalami lagi. Ada yang kedua, menurut NIV, perasmon bukan saja tes, ya, tes itu dari Tuhan, ujian itu dari Tuhan, supaya orang-orang percaya yang mengikuti ujian bisa naik kelas kalau berhasil mengerjakannya. Ya. Yang kedua, kata NIV, perasmon itu ada dalam bentuk trials atau cobaan. Coba kita buka 2 Petrus pasal yang kedua, surat Petrus 2. Ya, 2 Petrus 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kemudian kita baca ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3 terlebih dahulu. Silakan dibaca. 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama sampai ketiga. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan datang guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak ada tertunda. Nah, perhatikan baik-baik tadi ya. Coba kita lanjutkan supaya kita lebih punya pemahaman yang benar. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3 tadi coba kita baca, kita dalami ayat 8 sampai 14-nya. Ya, 8 sampai 14-nya. Silakan. Ayat 8 sampai 14. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu. Mereka, kalau mereka duduk di makan dan minum, mereka bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dan dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Nah, saudara perhatikan baik-baik, ya. Kalau kita baca dengan sungguh tadi, ya, 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama sampai ketiga dilanjutkan di ayat 8 sampai 14 tadi, ternyata trials ada kata berkali-kali pencobaan di situ, ya. Bapak Ibu nanti boleh selidiki lagi. Ya, 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3, kemudian ayat 8 sampai 14 itu ada kata pencobaan, itu perasmon, ya, sama. Tapi perasmonnya di sini bukan saja berasal dari si Satan, ya. Tapi perasmon yang di 2 Petrus pasal 2 ayat 1 3 dan 8 14 ini juga ada perasmon yang berasal dari hawa nafsu. Ya, hawa nafsu itu berasal dari diri sendiri. Ya, coba saya baca ayat yang ke-9. Perhatikan 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Saya baca untuk saudara. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dari perasmon, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman,
Terutama ayat 10-nya, mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Nah saudara, jadi perasmon di sini yang kedua kata NIV, bukan saja bentuknya tes atau ujian. Kalau tes atau ujian itu dari Allah, itu harus kita dapatkan. Kalau Bapak Ibu tidak mengalami ujian, maka Bapak Ibu tidak akan pernah naik kelas. Selamanya kau di kelas yang sama, karena nggak ada ujian-ujian, bagaimana bisa naik kelas? Maka Bapak Ibu orang percaya kita semua harus meminta ini, Tuhan ujilah aku, supaya kita naik kelas. Yang kedua saudara, menurut NIV, perasmon itu ada yang bukan berasal dari setan, pencobaan itu bukan berasal dari setan, tapi ada yang dari hawa nafsu sendiri. Ya, makanya LAI menerjemahkannya, bukan NIV, bukan LAI, tapi NIV menerjemahkan menjadi kata Inggris trials tadi, cobaan tadi. Perasmon yang adalah trials atau cobaan itu bisa berasal dari hawa nafsu kita. Keinginan daging kita, kemauan kita, kemanusiaan kita. Kita melihat sesuatu, kita nafsu, itu adalah trials, pencobaan yang datangnya dari dalam diri. Nah saudara ya, ini cobaan banyak berasal dari dalam diri saudara. Ibu-ibu jalan ke mall, ya, lihat baju bagus, lihat tas branded bagus, ya, itu cobaan saudara. Ya, kita tahu keuangan kita di akhir bulan lagi mepet-mepet gitu ya, lagi terbatas, masih ada beberapa hari yang harus kita lewati sebelum kita gajian lagi. Tapi karena kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, mentang-mentang tas branded itu lagi diskon 70%, dari harga 10 juta misalnya jadi tinggal 3 juta ya. Padahal duit kita memang tinggal 3 jutanya, tapi masih ada sisa hari yang cukup panjang, kita belum bayar uang sekolah anak dan lain sebagainya, terus kita beli barang itu. Ini bukan dari setan saudara. Ya. Nggak semua pencobaan, nggak semua perasmon dari setan, tapi dari hawa nafsu. Ya. Ayo sama-sama kita belajar sekarang saudara. Dan yang terakhir, kata NIV, perasmon itu ya tentu adalah temptation atau godaan. Nah godaan ini apa? Coba kita buka Yakobus 1. Yakobus 1, kita baca ayat yang ke-13. Yakobus 1 ayat 13. Yakobus 1 ayat yang ke-13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Yakobus 1 ayat 13 jelas bahwa perasmon yang ini, itu bukan dari Allah. Jadi ini kontradiksi dengan perasmon yang adalah tes tadi. Tes atau ujian itu dari Allah. Sedangkan perasmon yang ini bukan dari Allah. Nah kalau bukan dari Allah, berarti dari siapa? Alkitab katakan Yakobus 1 ayat 13 tadi, dari yang jahat. Dari si jahat. Si jahat itu siapa? Iblis, Satan, saudara. Ya. Ini yang sama dengan Matius 4 ayat 1 tadi. Ya. Jadi saudara, kalau kita sudah menemukan pemahaman ini, kita coba menganalisa teks tentang kata perasmon tadi. Menurut terjemahan NIV, New International Version, perasmon itu bisa berarti tes, ujian. Kalau perasmonnya bentuknya adalah tes atau ujian, itu dari Allah. Kalau dari Allah, jangan ditolak, justru harus diminta. Supaya apa? Supaya kita orang percaya naik kelas. Supaya apa? Supaya kita ketika kita naik kelas, kita bisa dipercayakan hal-hal yang lebih dahsyat lagi daripada yang selama ini kita sudah kerjakan. Yang kedua, kata NIV, perasmon itu dalam bentuk trials, cobaan. Ya, bukan tes, bukan ujian, tapi trials atau pencobaan atau cobaan. Nah, pencobaan ini bisa datangnya dari setan, tapi kebanyakan besar, ya saya perhatikan dalam pengalaman pelayanan saya, itu kebanyakan dari dalam diri, dari hawa nafsu. Kau tidak bisa mengendalikan dirimu. Kau tidak bisa mengendalikan matamu, telingamu, mulutmu. Itu hawa nafsu, saudara, dari kedagingan kita.
Maka nggak semua perasmon itu dari setan, tapi kebanyakan juga berasal dari kita. Dan yang ketiga, kata NIV, perasmon itu bentuknya temptation, tempted, godaan. Dan kata Yakobus 1 ayat 13 tadi, godaan bukan dari Allah, sebab Allah bukan Allah yang pernah menggoda, Allah tidak penggoda. Tapi penggodaan itu atau godaan itu, temptation itu dari si jahat, si iblis. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pemahamannya seperti saya, maka ketika kita kembali ke Matius 6 ayat 13, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, si jahat. Maka jelas kita diminta Tuhan Yesus untuk berdoa kepada Bapa agar kita jangan dibawa ke dalam perasmon. Perasmon yang mana? Perasmon yang bentuknya temptation atau tempted atau godaan. Kenapa? Karena semua yang bentuknya temptation atau godaan atau tempted itu berasal dari si jahat, dari si iblis, dari Satan. Dan kalau Bapak Ibu sudah baca Alkitab ini dengan lengkap, tujuan Satan kepada kita adalah membuat kita berdosa. Membuat kita semakin jauh hubungannya dengan Tuhan. Membuat kita berontak kepada Tuhan. Menjauhkan kasih Allah daripada kita. Dan kita tahu upah dosa adalah maut. Makanya kenapa kita harus berdoa, Bapa, jangan bawa aku ke dalam godaan si iblis. Dalam perasmonnya si jahat. Dalam temptationnya si iblis. Kenapa? Karena godaan dari iblis itu selalu ujungnya bermuara pada dosa dan akhirnya kepada maut. Itu goalnya iblis. Kenapa, Pak? Kita harus takut sama iblis ya, Pak? Oh, Bapak Ibu, kalau kau sudah menyelidiki Alkitab dengan sungguh, iblis itu bukan musuh biasa, Bapak Ibu. Ya, kalimatnya dalam doa Bapa kami, jangan lepaskan Bapa, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari si jahat. Ya. Tu poneru, si jahat, itu bentuknya singular. Jadi si jahat ini cuma satu. Ya. Alkitab katakan musuhmu bukan darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara. Roh-roh jahat itu jamak, saudara. Penguasa-penguasa di udara, itu jamak. Tapi bicara mengenai Matius 6 ayat 13 dalam doa Bapa kami, itu bukan bicara mengenai roh-roh jahat yang banyak di udara, bukan bicara mengenai penguasa-penguasa yang banyak di alam semesta ini, tapi bicara pada si jahat yang tunggal itu. Satan, iblis, Lucifer itu, saudara. Ya. Kalau sama roh-roh jahat yang lainnya, kita pernah katakan roh dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Kau gak usah takut. Kau gak usah khawatir. Kau gak usah bimbang kalau ketemu sama roh-roh jahat itu. Kau pasti punya roh lebih besar, kata Tuhan kepada orang-orang percaya. Tapi bicara tentang si iblis, si jahat, yang bentuknya tunggal tadi. Tuhanmu, Tuhan Yesus, mengajar kita. Berdoalah kepada Bapa, Bapa, jangan bawa kami ke dalam pencobaan dari si jahat itu. Haleluya. Dari ayat 13 Matius 6 ini, kita harus belajar memahami bahwa kita bisa digoda, diperasmon, ditempted oleh Satan, oleh iblis. Ya. Meskipun 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 katakan tadi, roh dalam kita lebih besar daripada roh apapun juga. Tapi Tuhan mengatakan, doa sama Bapa supaya kita jangan dibawanya masuk dalam pencobaan dari si jahat itu. Artinya apa kalau kita hubungkan dari 1 Yohanes 4 ayat 4 yang mengatakan roh kita lebih besar daripada roh dunia ini. Tapi Matius 6 ayat 13, Yesus mengajar jangan bawa kita ke dalam pencobaan dari si jahat. Kalau kita hubungkan, ketemu benang merahnya tuh. Ya meskipun iblis gak bisa menyentuh kita langsung, ya, tapi kita
bisa digoda oleh dia. Kalau iblis tidak bisa menggoda kita, tidak bisa memperasmon kita, tidak bisa mentemptation kita, maka nggak mungkin Tuhan Yesus mengajarkan, Bapa, jangan bawa kami ke dalam pencobaan dari si jahat itu. Benar tidak? Artinya kita bisa dicobai iblis. Kita bisa diperasmon iblis. Kita bisa ditemptation oleh iblis itu. Nah, kalau Bapak Ibu dan saya akhirnya bisa masuk atau diizinkan Tuhan masuk ke dalam pencobaan, dalam temptation, dalam perasmonnya si iblis ini, waduh Bapak Ibu, kalau saya ngebayangin saya masuk dalam temptationnya iblis, perasmonnya iblis, godaannya iblis, maka di otak saya ini langsung ingat pada kisahnya Ayub, saudara. Coba dibaca. Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-12. Kemudian Ayub pasal 2 ayat yang ke-6. Ayub pasal pertama ayat 12, silakan dibaca. Ayub pasal pertama ayat yang ke-12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kekuasaanmu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ayub pasal 2 ayat yang ke-6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kekuasaanmu, hanya sayangkan nyawanya. Perhatikan baik-baik. Dalam kisahnya Ayub, iblis itu gak bisa menyentuh Ayub. Roh dalam Ayub lebih besar. Karena Ayub dikatakan orang yang takut akan Tuhan. Roh dalam Ayub lebih besar sehingga iblis gak bisa menyentuh dia. Tapi faktanya iblis akhirnya bisa menyentuh dia. Bisa memperasmon dia. Bisa menggoda dia, bisa mentemptation Ayub. Kenapa? Tuhan izinkan, saudara. Kenapa Tuhan izinkan? Ini rahasianya Tuhan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita masuk dalam godaan iblis. Dan dengarkan saya, kalau kau masuk dalam godaan iblis, maka hidupmu akan 11-12 seperti yang Ayub alami. Makanya kita sebaiknya berdoa, Bapa, jangan bawa kami ke dalam godaan si iblis itu. Perasmonnya si jahat itu. Temptationnya si Satan itu. Si Lucifer itu. Kenapa? Karena kalau kau Tuhan izinkan bisa masuk ke dalam pencobaan si iblis, godaan si iblis, temptation atau perasmonnya si Lucifer, maka hidupmu gak akan beda jauh dengan apa yang dialami oleh Ayub. Itu makanya dalam Matius 6 ayat 13 dikatakan, Bapa, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Kata membawa di sini, saudara, itu menggunakan kata Yunani espero. Dari kata esenekes. Esenekes atau espero itu secara harafiah dalam bahasa Inggris artinya to bring into atau to lead into. Bapak jangan bawa kami, jangan pimpin kami masuk ke dalam pencobaan si iblis itu. Jadi clear, saudara, perasmon, temptation itu tidak akan pernah bisa kita alami kalau Tuhan tidak mengizinkan kita masuk ke dalamnya. Saya ulangi lagi ya. Kata jangan membawa kami, kata membawa di situ berasal dari kata Yunani espero atau eisenekes. Eisenekes atau espero itu secara harafiah dalam bahasa Inggris artinya to bring into atau to lead into. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan si iblis. Jangan pimpin kami ke dalam, masuk ke dalam cobaan atau godaannya si iblis itu, Tuhan. Jadi dari sini kita bisa menafsirkan, Bapak, Ibu, dan saya sebagai anak-anaknya Tuhan, murid-muridnya Yesus, orang-orang percaya, tidak akan pernah bisa masuk ke dalam perasmon, ke dalam temptation, ke dalam godaan iblis yang sangat luar biasa itu, kalau Tuhan tidak izinkan. Jadi bisa ya Tuhan izinkan? Bisa, seperti Ayub. Tapi kalau Bapak Ibu akhirnya Tuhan izinkan masuk ke dalam perasmon seperti Ayub, maka yang kau alami akan 11-12 dengan Ayub.
Jangan pimpin kami masuk dalam cobaan iblis. Dari sini saya akhirnya hikmat Tuhan turun kepada saya dan saya bagikan kepada saudara. Bahwa pencobaan dalam bahasa Indonesia, temptation dalam bahasa Inggris, perasmon dalam bahasa Yunani, yang dilakukan iblis kepada kita itu luar biasa. Begitu luar biasanya sampai Tuhan Yesus mengajar kita, ayo doa. Doa kepada Bapa. Bapa, jangan pimpin kami. Jangan bawa kami masuk ke dalam pencobaan si iblis itu. Kenapa? Sederhana. Karena Tuhan Yesus tahu siapa kita. Apa kapasitas kita. Seperti apa kekuatan dan kelemahan kita. Kalau Bapak Ibu masuk dalam pencobaan si iblis, Bapak Ibu akan mengalami hidup seperti Ayub. Bapak Ibu tahu nggak Ayub? Bagaimana kehidupan dia? Kalau kau baca Ayub pasal pertama ayat 1 sampai 19, pasal 2 sampai ayat yang ke-8, itu Ayub mengalami penderitaan yang tidak pernah saya percaya dialami oleh manusia-manusia sampai sekarang ini. Ayub itu orang sangat kaya. Paling kaya di wilayah timur kalau kita bicara Ayub pasal pertamanya. Dia punya segala-galanya. Tapi dalam hitungan detik saudara, hitungan jentikan jari saudara, semua yang dimilikinya yang luar biasa itu yang membuatnya sangat kaya itu habis. Kambing dombanya habis, unta-untanya habis, semua hartanya dirampok habis. Anak-anak warisan paling utama, anak laki-laki, pewaris kejantanan bapak, dan semua anak-anak perempuannya habis dalam hitungan jentikan jari. Gak ada yang tersisa dari diri Ayub, kecuali dirinya, istri, dan apa yang tertinggal di kemahnya itu. Sampai-sampai istrinya Bapak Ibu bilang sama Ayub kan, pakai kalimat saya dia bilang, ngapain lagi kau menyembah Allahmu itu? Kutuki saja dia. Masa kau sudah diperlakukannya seperti ini kau masih menyembah dia? Habis. Saudara mungkin pernah kehilangan anakmu ya. Tapi pertanyaan saya, apakah kau kehilangan semua anak-anakmu? Oh mungkin saudara kehilangan, kau punya anak 2 tadinya. Tapi dalam satu kesempatan kecelakaan dua-duanya mati meninggalkan kita. Mungkin pernah kita alami 1-2 orang yang mendengarkan khotbah ini. Tapi pertanyaan saya, apakah ketika kau kehilangan 2 orang anakmu itu, sakit hatimu, itu langsung disertai dengan kehilangan segala-galanya. Bisnismu hancur, usahamu berantakan, kebakaran, habis semuanya. Rumahmu habis, sampai-sampai yang ada hanya dirimu sendiri. Ada tidak orang yang dengarkan khotbah ini pernah mengalami hal itu? Nggak ada saudara. Iblis kalau sudah memperasmon kita, iblis kalau sudah mentemptation kita, itu goalnya membuat kita binasa saudara. Makanya Tuhan bilang kepada iblis dalam konteksnya Ayub, kau boleh sentuh dia, tapi jangan kau sentuh nyawanya. Semuanya habis saudara. Sampai-sampai tubuhnya Ayub kan terluka, dia dengan beling saudara, begitu gatalnya karena sakit kulit, dia garuk-garuk, menoreh-norehkan beling di sekujur tubuhnya. Karena gatalnya dia, karena gak punya apa-apanya lagi dia. Saudara, realitas dari perasmonnya si iblis adalah kehancuran. Itu kenapa Tuhan tahu, berat. Semua kita, Tuhan tahu, tidak akan sanggup menghadapi seperti Ayub menghadapi perasmon itu. Makanya sebaiknya kata Tuhan Yesus, ayo doa. Bertalu-talu, jangan jemu-jemu kepada Bapa di surga. Bapa, jangan memimpin kami, jangan bawa kami, jangan izinkan kami masuk dalam pencobaan si jahat itu. Nah karena pencobaan, karena perasmon, karena temptation dari si iblis, si jahat itu realitasnya adalah kehancuran. Maka yang difokuskan iblis itu adalah hasil akhir. Pokoknya dia ingin membuat manusia itu hancur, sehingga tidak lagi percaya kepada Allah, sehingga tidak lagi bisa mengimani Allah, sehingga mempercayai akhirnya Allah tidak ada.
Sehingga akhirnya manusia terhilang. Manusia terus hidup dalam dosa, mati, maut, binasa. Itu goalnya iblis. Karena goalnya bicara mengenai kebinasaan, maka fokus iblis ketika memperasmon Bapak, Ibu, dan saya, bukan semata-mata satu model seperti Ayub saja. Karena ada kalanya iblis, karena goalnya yang penting adalah kebinasaan manusia karena dosa, iblis memperasmon kita, mentemptation kita, menggoda kita, bukan dengan penderitaan seperti Ayub, tapi mungkin juga dengan menggoda kita dengan sesuatu yang tampilannya nikmat. Ya, kalau kita baca Kejadian pasal 3, Hawa ditempted oleh iblis yang dalam bentuk ular itu, bukan dalam bentuk penderitaan, benar tidak? Dengan sesuatu yang indah. Coba kita lihat dulu Kejadian pasal 3. Biar kita lihat kontradiksinya. Temptation, perasmon dari si iblis itu. Bukan cuma penderitaan. Realitasnya bukan saja kehancuran seperti yang diberikan kepada Ayub, tapi juga ada realitas lain yang sepertinya indah, enak gitu. Kejadian pasal 3 ayat 1, tolong dibaca lebih dulu. Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tidak dengan penderitaan si iblis, si ular ketika menggoda kepada Hawa. Ayat 4 sampai 5. Ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lihat buah itu. Kalau kau makan buah itu, kau tidak menderita, kau tidak mati. Justru kalau kau makan buah itu, kau akan sama seperti Allah. Perhatikan, temptation, perasmon, godaan iblis, itu bukan cuma realitasnya kehancuran atau malapetaka atau penderitaan, tapi juga sesuatu yang menggiurkan, menjadi sama seperti Allah. Coba kita baca ayat 13 yang terakhir. Ayat yang ke-13. Kemudian berfirman Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah kamu perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Perempuan itu, Hawa, akan makan buah itu. Dia bilang, ular itu yang sudah memperdaya aku, memperasmon, menggoda aku, sehingga aku memakannya. Hawa jatuh dalam dosa, bukan karena penderitaan. Hawa jatuh dalam dosa bukan karena kehancuran yang dialami. Hidupnya lagi fine di Taman Eden. Semuanya Tuhan siapkan. Semua pohon bisa dimakan buahnya, kecuali buah pengetahuan baik dan jahat itu. Tapi ada setan masuk, memperasmon Hawa, mentemptation Hawa, menggoda Hawa. Makan. Kalau kau makan buah itu, kau gak binasa, kau gak menderita, kau gak hancur. Kau gak mati, kau akan sama seperti Allah. Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu tolong resapi khotbah ini. Berapa banyak kita yang digoda oleh setan. Dan dia berkata kita bisa seperti Allah. Berapa banyak hamba Tuhan yang tadinya dipakai Tuhan akhirnya tergoda oleh setan. Menjadi sama seperti Allah. Akhirnya diagung-agungkan, dielu-elukan, dikagumi berlebihan oleh jemaatnya. Setengah dewa dia. Menyentuhnya pun harus lewat birokrasi. Berapa banyak hamba Tuhan yang karena sudah populer, mulai memilih-milih pelayanan. Kalau amplopnya tebel, maka dia bilang, oke, dengan segenap hati saya akan melayani. Tapi kalau amplopnya tipis, dia dengan cari banyak alasan, dia menolak pelayanan itu. Berapa banyak Bapak Ibu jemaat Tuhan yang digoda oleh iblis, bukan dengan penderitaan, tapi dengan perempuan-perempuan cantik, bapak-bapak tergoda. Berpakaian seksi, bapak tergoda. Banyak perempuan-perempuan, ibu-ibu muda, ibu-ibu tergoda oleh laki-laki tampan. Berondong-berondong muda. Berapa banyak kita para pekerja yang tergoda, digoda oleh iblis dengan tawaran jabatan, gaji yang luar biasa.
Nah, kekasih Tuhan, iblis ketika memperasmon kita, iblis ketika mentemptation kita, iblis ketika menggoda kita, bukan prosesnya yang dia pikirkan, tapi hasil akhirnya. Dan iblis adalah oknum yang pintar. Paling tidak dia sudah ada sebelum manusia ada di bumi ini. Dengan pengalamannya dia selama umur dunia ini, dia sudah menyaksikan seperti apa kelebihan manusia, seperti apa kekurangan manusia. Bentuk-bentuk kekurangan manusia iblis tahu, Bapak Ibu. Dan iblis ketika menggodamu, menggodaku, dia sudah tahu kelemahan kita apa. Ketika saya tidak bisa digoda misalnya oleh perempuan, oleh jabatan, oleh uang, seperti Ayub, maka dia mungkin bisa menggoda kita dengan mengambil semua yang saya miliki, seperti Ayub. Dampaknya kehancuran terhadap diri saya seperti Ayub. Mungkin Bapak Ibu, kelemahannya adalah perempuan. Para pria-pria yang mendengarkan khotbah ini kelemahannya perempuan. Lihat perempuan cantik tergoda. Ngebayangin istrinya yang hancur, perempuan ini cantik tergoda. Laki-laki yang tampan, yang six pack, ibu-ibu tergoda. Iblis tahu kelemahanmu itu. Dia bisa melihat ekspresi kita ketika kita menatap perempuan cantik. Ketika kita melihat laki-laki tampan berperut six pack itu. Maka dia menggoda kita lewat itu. Karena iblis tujuannya adalah hasil akhirnya. Apakah ketika dia memperasmon kita, mentemptation kita, kita ini akan hancur, hilang, berdosa, dan binasa. Maka Bapak Ibu, melihat kepintaran, kecerdikan si iblis ini, Tuhan Yesus mengajar kita. Aku tahu kelemahanmu anakku. Maka doalah kepada Bapa di surga. Jangan bawa aku ke dalam pencobaan dari si iblis itu. Lebih baik bijaksana Tuhan mengajarkan kita. Kita menghindari pencobaan dari si iblis itu. Pencobaan dari iblis gak bisa menyentuh kita. Tapi bisa Tuhan izinkan. Makanya kita harus memelas kepada Tuhan. Kita harus meminta kepada Tuhan. Tuhan, jangan izinkan ya. Jangan biarkan ya. Jangan pimpin aku ya masuk ke dalam pencobaan itu. Kalau kita benar-benar meminta kepada Tuhan dan Tuhan tidak mengizinkan, maka iblis tidak akan bisa memperasmon kita. Iblis tidak bisa menggoda kita. Kalau iblis tidak menggoda kita seumur hidup kita, maka jalan kita akan bisa benar di hadapan Tuhan. Kapanpun Tuhan panggil kita, upahnya surga. Ini penting dipahami saudara. Itu kenapa saya bilang doa Bapa kami punya makna dalam sekali. Jangan sombong. Jangan merasa kau hebat, kau punya segala-galanya. Tetap kau harus mengandalkan Tuhan. Mintalah kepada Dia. Supaya jangan izinkan dirimu masuk dalam pencobaan iblis. Sebab kalau sampai Tuhan izinkan kita masuk dalam pencobaan iblis, iblis berikhtiar membinasakan kita. Akan menghancurkan kita. Menyerang kita dengan titik lemah yang dia ketahui ada dalam diri kita. Dan kalau dia kerjakan itu, saudara akan mengalami kesulitan luar biasa. Tolong dipahami ini. Dan berdoalah, Bapa, jangan bawa kami ke dalam pencobaan dari si jahat itu. Kalau sudah diberkati lihat program ini, kenalkan program ini kepada yang lainnya. Masuk terus, subscribe channel YouTube kami, JKI The Way, supaya saudara berlangganan setiap kami upload khotbah baru, saudara bisa menerimanya. Dan kenalkan program ini kepada yang lainnya supaya orang lain juga bisa memaknai doa Bapa kami dengan benar. Dan kalau saudara dan orang lain yang kau kenalkan program ini, mulai berdoa, doa Bapa kami yang benar, dengan makna yang benar, dengan iman yang benar, kau akan menjadi orang Kristen yang sejati. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya.